Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anakku sekalian, karena masih pandemi COVID-19, maka pembelajaran lewat daring. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran dimulai, silakan persiapkan alat tulis kalian yang nanti hasil tulisan kalian laporkan lewat grup WA. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين ya rabbal alamin. Oke, pembelajaran kali ini tentang beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat bab 7, guru telah membuat peta konsep iman kepada malaikat, terus tentang pengertian tugas malaikat, sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya, terus hikmah beriman terhadap malaikat, terus diakhiri dengan perilaku yang menunjukkan seseorang beriman terhadap malaikat. Lanjut, pengertian iman kepada malaikat yaitu iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Lanjut, hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Artinya, setiap orang wajib beriman terhadap malaikat. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan qada ataupun qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Itu sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat 285. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Lanjut Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله
wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Lanjut, terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizan linnas idza atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman qala al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'thil akhir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang-orang banyak, lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut, penciptaan malaikat. Tentang penciptaan malaikat. Ana Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adamu mimma washifa lakum. Rawahul Muslim. Artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari suatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus dijelaskan jumlah malaikat. Keterangan hadis berikut dapat memberikan penjelasan tentang banyaknya jumlah malaikat. Hadis berikut menggambarkan banyaknya jumlah malaikat. Perhatikan hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. An Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ata akhahul muslim aidan masyafi kharafatil jannah hatta yajlisa wa idza jalasa ghamarat rahmah fa in kana hudwatan sholih hudwatan shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsi wa in kana masa shalla alaihi sab'una alfan malak hatta yusbiya. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Ali, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sama Muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis rawahu Ibnu Majah. Dijelaskan nama dan tugas malaikat. Nama malaikat
malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas membagi rizki. Malaikat Israfil bertugas peniup trompet. Malaikat Izrail bertugas pencabut nyawa. Malaikat Mungkar bertugas penanya kuburan, penanya keburukan. Malaikat Nakir bertugas penanya kebaikan. Malaikat Raqib pencatat amal baik. Malaikat Atid pencatat amal buruk. Malaikat Malik penjaga neraka. Terakhir yaitu malaikat Ridwan penjaga surga. Sifat malaikat. Sifat malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menentang kepadanya. Terus lanjut, tidak berjenis kelamin. Sifat malaikat tidak mempunyai nafsu, berarti tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Terus selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu benar dan tidak pernah berbohong. Malaikat selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Malaikat tidak beranak, berayah, dan beribu, karena malaikat tidak menikah. Ada perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Pertama, malaikat jenis perbedaannya malaikat, jin, dan setan. Malaikat makhluk gaib, jin makhluk gaib, setan iblis juga makhluk gaib. Perbedaan dari asal kejadiannya, dari ketaatan kepada Allah, dari sifat lainnya. Pertama, malaikat. Asal kejadian malaikat, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jin diciptakan dari api, asal kejadian iblis setan diciptakan dari api. Taatannya, kalau malaikat selalu taat membaca tasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin ada yang taat, ada yang tidak. Kalau setan iblis tidak pernah taat. Lanjutnya sifat yang lain, kalau malaikat tidak dapat dilihat atau gaib, jin juga tidak bisa dilihat atau gaib. Setan iblis tidak dapat dilihat ataupun gaib. Kalau malaikat tidak memiliki nafsu, malaikat senantiasa bertasbih, malaikat tidak berjenis kelamin. Jin diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setan iblis diciptakan agar beribadah kepada Allah, namun mereka ingkar semuanya, selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat setan ataupun iblis selanjutnya yaitu selalu bersikap sombong. Hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hikmahnya satu, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi, mewujudkan masyarakat yang bermoral, bersabar saat mendapat ujian ataupun cobaan. Selanjutnya yaitu dengan senantiasa menghadirkan dan meneladani sifat-sifat malaikat dalam kehidupan, maka kita akan bertindak seperti berikut. Pertama, berkata dan berbuat jujur, karena di mana dan kemanapun malaikat pasti mengawasi kita. Kedua, patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya, melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab keikhlasan. Bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan.
kepedulian sosial. Selanjutnya, perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Selanjutnya, selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Tidak bersikap sombong, ria dalam berbuat kebaikan. Yang terakhir, ini hadirkanlah malaikat dalam kehidupanmu, yakinkan pada dirimu bahwa semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan mendapat balasannya. Kamu pasti akan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Baiklah, anak sekalian, selanjutnya yaitu tentang pembahasan LKPD yang telah Pak Guru berikan kepada kalian, yang telah saya share melalui Google Classroom. Setelah kalian mengerjakannya, baiklah, sekarang akan saya bahas. Pada pertemuan sebelumnya telah pada pertemuan selanjutnya Pak Guru telah mengirim LKPD di grup kelas, LKPD interaktif tentang, nah ini telah mengirim LKPD, kalian telah kalian masuk ke Google Classroom. Ini LKPD Guru kirimkan ke kelas 10 AKLA ini, dan mengerti ini adalah LKPD interaktif. Guru telah mengirimkan ini tugas kalian yang telah kalian kerjakan. Sekarang tinggal waktunya akan Pak Guru bahas. Nih. Sekarang akan Pak Guru bahas. LKPD bab 1 lembar kerja beserta didik tentang kontrol diri dan prasangka baik serta persaudaraan. Kontrol diri ini baik buruknya perilaku manusia bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol diri dan keadaan hati masing-masing. Jika manusia itu mampu mengontrol dirinya dengan baik, maka perilakunya baik pula, dan begitu pula sebaliknya.
Jangan lupa kalau ngisi LKPD tulis nama, kelas. Ini pedoman pengisian LKPD juga ada, jangan lupa dibaca ini fleksibel. Pertama, bahwa setiap peserta didik kalian semua mengerjakan tugas LKPD tanpa terkecuali. Terus limitless, setiap tugas diberikan durasi waktu dan akhir waktu atau akhir batas akhir untuk mengumpulkannya. Secara online, tugas dikumpulkan secara online melalui Google Classroom karena ini adalah LKPD interaktif. Setelah selesai mengerjakan semua tugas LKPD, silakan laporkan via grup WhatsApp kelas. Ini aturan pengisian LKPD. Pertama, tugas pertama, bacalah Quran Surat Al-Anfal ayat 72, bahwa ayat 72 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasuru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنشروكم في الدين فعليكم النشر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق Wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahu azim. Bacalah Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fashlihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Terjemahkan, tuliskan arti, terjemah Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan padamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tugas selanjutnya, tuliskan arti terjemah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu
yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Tuliskan arti terjemahan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu demikianlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sebutkan hukum bacaan tajwid Quran Surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 72. Urutkan sesuai kodenya. Ini karena lembar jawabnya itu ada 10, sedangkan ini ada 24, maka pengisiannya boleh 10 saja. Boleh milih mana saja. Ini pertama, inna. Inna adalah nun tasdid, bacaan gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah ini juga ada mim tasdid. Nun tasdid, mim tasdid, gunnah musyaddadah. Alladzina ini adalah ada hukum bacaan alif lam syamsiah karena lam pertama tidak terbaca, yang dibaca lam kedua atau idgham syamsiah. Zina kasroh bertemu ya sukun, kasroh bertemu ya sukun adalah mad tabi'i. Amanu mad badal, ini mad badal panjang mad tabi'i dan mad badal satu alif dua harakat. Nu doma bertemu waw sukun adalah mad tabi'i. Wahajaru ini bacaan mad tabi'i, fathah bertemu alif mad tabi'i. Jaru doma bertemu waw sukun adalah mad tabi'i. Jahadu fathah bertemu alif adalah mad tabi'i. Hadu rumah bertemu sukun adalah mad tabi'i. Panjang bacaan mad tabi'i satu alif dua harakat. Bi amwalihim amwa mim sukun bertemu dengan wawu adalah idghar syafawi. Lihim wa mim sukun bertemu dengan wawu adalah hukum bacaan mad idghar syafawi. Mim sukun wawu itu idghar syafawi. Wa anfusihim nun sukun bertemu fa, bacaan ihfa hakiki. Fusihim fi mim sukun bertemu fa adalah idghar syafawi. Fi kasrah bertemu dengan ya sukun adalah mad tabi'i. Sabilillahi kasrah bi kasrah bertemu ya sukun adalah mad tabi'i. Lillahi kasrah bertemu lam jalalah, jadi ini adalah bacaan tarkik, bukan tafkhim. La mad tabi'i. Walladzina alif lam syamsiyah, dina kasrah bertemu dengan ya sukun mad tabi'i. Mad badal. Wow fathah bertemu dengan wawu sukun mad lain. Wa nasyuru doma bertemu wawu sukun bertemu dengan hamzah mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat itu bacaan mad ismu fasil. La mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat mad wajib mutasil. Ba'duhum mim sukun bertemu dengan hamzah adalah mad idhar syafawi. Au fathah bertemu waw sukun bacaan mad lain. Liya'u mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat mad wajib mutasil. Nah ini. Selanjutnya adalah sebutkan hukum bacaan tajwid pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Ayat 12. Ya mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Itu adalah mad ismu fasil. Ayyuhalladzi alif lam syamsiyah. Dina
Di kasroh bertemu dengan ya sukun adalah mad tabi'i. Amanu, amad badal, nu amanuj, amanuj jim. Huruf jim yang sukun bersukun di tengah kalimat ada bacaan ada kolkolah suhro. Kolkolah ada, kolkolah suhro, ada kolkolah kubro. Kalau salah satu huruf kolkolah berada di tengah kalimat, itu namanya kolkolah suhro. Kalau di akhir kalimat bersukun, maka atau dibaca sukun, maka kolkolah kubro. Karena ini jim ini di tengah kalimat, maka ini adalah kolkolah subro, kolkolah kecil. Cara bacanya dipantulkan ya, tapi yang kecil, yang sedikit. Ijtanibu, domah bertemu waw sukun adalah matobi. Kafi, kasroh bertemunya sukun matobi. Rom, tanwin bertemu dengan mim tasdid adalah bacaan idgham bihuna. Minadhun nih alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Don nun tasdid, mim tasdid, nun tasdid ini adalah guna musyaddadah. Guna musyaddadah ada lagi selain nun tasdid, yaitu mim tasdid. Inna nun tasdid guna musyaddadah. Ba'dad donni alif lam bertemu huruf do, lamnya tidak terbaca, maka ini adalah idghar alif lam komariah. Ya, alif lam syamsiah, alif lam syamsiah atau idgham syamsiah karena lamnya tidak terbaca. Don nun tasdid guna musyaddadah. Itsmu, itsmu wa, itsmu wa. Tanwin bertemu dengan wawu adalah adalah bacaan idgham bihuna. Wala fatah bertemu alif adalah matobi. Tajassasu, suduma bertemu sukun adalah matobi. Wala la fatah bertemu dengan alif matobi. Ya tab ba'duhum, ba bertemu ba, uh, idgham mutajanisan. Ba'dukum, mim sukun bertemu ba, uh, mim sukun bertemu dengan ba. Ihfa syafawi. Ba'du adalah bacaan mad iwad karena tanwin di akhir kalimat. Fathatain di akhir kalimat dibaca fathah adalah mad iwad. Ayo hibbu ahadukum an. Mim sukun bertemu alif adalah idhar syafawi. Ayat kula nun sukun bertemu ya dengan ya adalah idgham bihuna. Ya kula lahma akhi, kasrah bertemu ya sukun adalah mad tabi'i. Demikian bacaan tajwid surat Al-Hujurat ayat 12. Sekarang tajwid surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa asyrihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal, innama nun tasdid huna musyaddadah, al mu'minun alif lam qamariyah, mu'minu nu itu adalah bacaan domah bertemu waw sukun adalah mad tabi. Fa, tanwin bertemu dengan fa adalah ihfa hakiki. Fa aslihu, doma bertemu wa sukun adalah matobi'i. Baina akhawaikum, baina fathah bertemu dengan ya sukun adalah mad lain. Akhawaikum, waikum, waikum itu adalah fathah bertemu dengan ya sukun mad lain.
Wa kum wa mim sukun bertemu wawu adalah bacaan idghar syafawi. Wattaqullah. Alif lam syamsiah. Allah mad badal. La'allakum matobi'i. Allah matobi'i. La'allakum tuflihu. La'allakum turhamun. Tur. Mim sukun bertemu dengan ta. Mim sukun bertemu dengan ta adalah bacaan idhar syafawi. Tur. Ro sukun didahului dengan harokat doma. Ro tafhim. Turhamun. Mun. Turhamun. Ini adalah bacaan terakhir. Ini adalah bacaan madarid lis sukun. Karena di akhir ayat matobi'i yang berada di akhir ayat. Kemudian tugas pertemuan selanjutnya, tuliskan pendapat Anda tentang hubungan makna Quran surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat 72 dengan persatuan bangsa. Ini dijawab sesuai dengan pendapat sendiri. Hubungannya apa makna antara makna ayat tersebut dengan persatuan bangsa. Alhamdulillah. Pak Guru telah membuat alat peraga tajwid sehingga kalian bisa kalian baca alat peraga ini, alat peraga tajwid ini untuk memudahkan belajar ilmu tajwid. Pak Guru telah bikin alat peraga ilmu tajwid. Nah, yang pertama bisa kalian baca ini alat peraga ini, pelajari ilmu tajwid. Tajwid apa? Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tujuan belajar ilmu tajwid menjaga lisan atau mulut dari kesalahan membaca objek yang dipelajari dalam ilmu tajwid, yaitu seluruh huruf hijaiyah, yaitu alif bata ta jim ha kha dal dal ro za sin shin shod to go ainu ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif lam ja ya. Membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya adalah wajib bagi setiap individu. Oleh karena itu, saking wajibnya membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, maka ilmu tajwid wajib kalian kuasai. Pertama, idhar halki, terdiri dari hamzah, hamzah, ghain, ain, kha, ha. Idhar ini bisa kalian baca, kalian pahami, kalian hafalkan. Idhar artinya jelas, halki tenggorokan, idhar halki jika non sukun atau mati bertemu huruf tenggorokan. Ini adalah huruf tenggorokan ini. Ini semua ini adalah huruf tenggorokan. Yang kedua yaitu idgham bihunah. Idgham lebur masuk bihunah dengan mendengung. Jika nun sukun mati bertemu huruf mim, nun, wawu atau ya. Yanmu. Terus yang ketiga yaitu idgham bilahunah, yang paling bawah ini idgham bilahunah. Idgham lebur masuk bila gunah tidak mendengung, yaitu hurufnya ada dua, lam, ro, lam. Yang keempat adalah iklab, berbalik, berubah. Jika nun sukun mati bertemu dengan ba, maka bunyi nun dibalik dirubah menjadi mim. Ifahaki, nah tata jadudin zasa syahsudin kodhofahukin. Ifan artinya samar. Selanjutnya bisa kalian pelajari. Yang ketiga itu yang ke selanjutnya yaitu hukum mim sukun. Hukum mim sukun ada satu, idhar syafawi, idhar jelas, syafawi bibir. Jika mim sukun atau mati bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Selain mim dan ba. Bertemu dengan selain mim dan ba. Maka ini adalah idhar syafawi.
idgham mimi. Nah, jika mim sukun bertemu dengan mim, maka itu adalah idgham mimi. Ifa safawi, jika mim sukun bertemu dengan ba, maka itu bacaan ihfa safawi. Selanjutnya idgham, bacaan idgham. Ada idgham mutajanisen, ada idgham mutamasilen, ada idgham mutajanisen, yang ketiga idgham mutaqoriben. Mutamasilen, lebur mutamasilen dua huruf yang sama, itu mutamasilen jika dua huruf yang sama saling bertemu. Huruf yang pertama, nah, idrib biasoka yang tadi. Itu mutajenisen, jika dua huruf yang sejenis, makhrajnya huruf yang pertama bertanda sukun dan huruf yang kedua hidup, maka huruf pertama dimasukkan atau dilebur dalam huruf yang berikutnya. Huruf pertama seolah tidak ada. Itu selanjutnya itu mutaqoriben. Jika dua huruf yang berdekatan, makhrajnya huruf yang pertama bertanda sukun mati, huruf yang pertama masukkan atau dilebur ke huruf berikutnya, huruf pertama seolah tidak ada. Nah, ini adalah itu mutaqoriben. Selanjutnya kita belajar tentang alif lam. Alif lam ada dua, alif lam komariah, alif lam syamsiah. Alif lam komariah bisa disebut idhar komariah. Jika alif lam bertemu huruf hijaiyah, alif, ba, jim, dan sebagainya, maka bunyi lamnya tidak dibaca jelas. Cirinya huruf alif lam bertanda sukun. Yang kedua adalah idgham syamsiah. Lebur, jika alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hijaiyah tata dal roza sin shin sudut ini, maka bunyi lamnya dilebur ke dalam huruf berikutnya. Cirinya huruf setelah alif lam bertanda tasydid. Ini adalah contohnya. Watin. Nah, ini contoh dari idgham syamsiah. Contoh dari idhar komariah. Wal asri, lamnya terbaca. Ghairil maghdubi, lamnya itu terbaca. Selanjutnya adalah lafdzul jalalah. Lafal Allah, lam tebal, ada lam tebal dan lam tipis. Lam tebal itu dibaca tafhim, nufahomah. Artinya, jika lafdzul jalalah, lafal Allah didahului oleh huruf yang berharokat bertanda fathah atau doma, maka bunyi lamnya dibaca tebal. Contohnya, qul huwallahu ahad. Selanjutnya, lam tipis atau tarkik. Artinya, jika lafdzul jalalah, lafal Allah didahului oleh huruf yang berharokat bertanda kasroh, maka huruf lamnya dibaca tipis. Contohnya bismillah. Nah, itu. Selanjutnya adalah huruf mad atau panjang. Ada mad tabi'i. Nah, nanti kalian bisa menghafalnya, ini mad tabi'i. Fathah alif kasroh ya sukun, dhammah waw sukun, itu adalah mad tabi'i. Panjang bacaannya satu alif dua harokat. Mad wajib mutasil. Nah, ini mad wajib mutasil. Biasanya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Hamzah di satu kalimat. Itu mad wajib mutasil. Panjang bacaannya ada 6 harokat 3 alif. Selanjutnya mad jaiz mufasil. Jika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka itu harus dibaca panjang 5 harokat atau 1,5 alif. Namanya mad jaiz mufasil. Selanjutnya mad arid lisukun adalah jika ada mad tabi'i yang di akhir kalimat atau diwakafkan akhir ayat, itu adalah mad arid lisukun. Arid lisukun dibaca panjang 4 harokat atau 2 alif. Itu mad. Selanjutnya mad iwad. Mad iwad ini adalah iwad anit tanwin, mengganti tanwin. Iwad anit tanwin. Tanwin yang ada ini dibaca fathah. Dibaca fathah. Fathah nanti pembacaannya fathah. Ganti sebagai ganti aslinya tanwin.
Innahu kana tawwab. Dibaca fathah. Aslinya tawwaban. Tanwin dibaca fathah. Kemudian 6. Mad lain. Nah, mad lain ini ada fathah bertemu dengan wawu, sukun, fathah bertemu dengan ya sukun. Min khauf hadzal bait fathah. Fathah wawu sukun, fathah ya sukun. Selanjutnya mad lazim musaqal kilmi. Mad lazim musaqal kilmi adalah mad lazim. Mad itu panjang, lazim itu wajib, musaqal itu berat, kilmi itu kalimat. Walau dhalin. Dalam kalimat ini ada bacaan mad yang dibaca panjang. Baiklah, untuk selanjutnya bisa kalian baca di Google Classroom tentang mad dan ilmu tajwid yang ada di alat peraga. Sekian, terima kasih. Mari kita baca kajian pada kali ini. Akhiri dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.